Dengan baik hati, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester 2 atau semester genap. Nah, anak-anak yang baik, pada pertemuan kita kali ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah meminta dan memberi informasi terkait tindakan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan passive voice atau kalimat pasif. Ingat, ada kalimat pasif dan ada kalimat aktif. Kalimat pasif adalah kalimat yang kata kerjanya diawali dengan awalan di atau awalan ter. Sedangkan kalimat aktif, kalimat yang kata kerjanya diawali dengan awalan me, be, dan lain sebagainya. Yang menjadi fokus kita pada kesempatan ini adalah kalimat pasif. Perhatikan aturan-aturan yang kalian harus tahu ketika membuat kalimat pasif. Yang pertama, kalimat pasif adalah kalimat yang kata kerjanya diawali dengan awalan di atau ter. Contoh, dijual, dicuci, terkejut, terjual, dan lain sebagainya. Aturan yang kedua, struktur kalimat atau pola kalimatnya. Secara sederhana dapat dikatakan seperti ini. Subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Yang terakhir, kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif adalah kata kerja bentuk ketiga. Kalian telah mempelajari atau mengetahui bentuk-bentuk kata kerja. Ada kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Perhatikan pola-pola kalimat berikut ini. Karena kalimat pasif ini agak luas, jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari kalimat pasif pertensis. Dan tidak semuanya, Pak Guru hanya menyiapkan 5 tensis untuk kalimat pasif yang akan kita pelajari. Pertama, kalimat pasif dengan simple present tense. Perhatikan pola kalimat positifnya. Pola kalimatnya adalah subjek diikuti to be, dalam hal ini am atau is atau are, dan kata kerjanya dalam bentuk ketiga. Perhatikan contoh sederhana berikut ini. Kalian akan melihat bagaimana perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contoh yang pertama, kalimat aktif. John cleans the house every morning. John dalam kalimat aktif sebagai subjek, kata kerja pertamanya clean, objeknya the house, dan keterangan waktunya every morning. Ketika kalimat aktif ini dirubah ke kalimat pasif, perhatikan, menjadi the house is cleaned by John every morning.
Objek the house pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kata kerja pertama clean dalam kalimat aktif, dalam kalimat pasif menjadi clean. Mengapa ini ditambah huruf EED? Karena kata kerja clean ini kata kerja beraturan. John pada kalimat aktif sebagai subjek dan pada kalimat pasif berubah menjadi objek. Keterangan waktu tidak mengalami perubahan. Kita lanjutkan contoh kedua. Contoh yang kedua masih kalimat positif. Kalimat aktifnya Mary prints the documents every day. Mary, subjek, prints, kata kerja bentuk pertama, dan objeknya adalah the documents. Ketika kalimat aktif ini dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi the documents are printed by Mary every day. Objek the documents menjadi subjek pada kalimat pasif, yaitu the documents are printed by Mary. Ingat, are printed artinya dicetak. Prints artinya mencetak. Contoh kalimat ketiga, aktif. Mother washes clothes every Saturday. Mother, subjek. Washes, kata kerja pertama. Objeknya clothes. Dirubah ke kalimat pasif menjadi clothes are washed by mother every Saturday. Are washed dalam bahasa Indonesianya dicuci by mother oleh ibu. Kalimat selanjutnya adalah pola kalimat negatif. Pola kalimatnya subject, diikuti to be, am is are, diikuti not, dan kata kerja tetap dalam bentuk ketiga. Perhatikan kalimat aktif negatif dan dirubah menjadi kalimat pasif negatif. Kalimat aktif, John doesn't clean the house every morning. John tidak membersihkan rumah setiap pagi. Kalimat pasifnya menjadi the house isn't cleaned by John every morning. Artinya rumah tidak dibersihkan oleh John setiap pagi. Kalau dalam kalimat aktifnya doesn't, maka dalam kalimat pasif negatif menjadi isn't. Perhatikan perubahan subjek dan objek dari kalimat aktif dan subjek dan objek dan kata kerja dalam kalimat pasif. Contoh kalimat pasif negatif yang kedua, Mary doesn't print the documents every day. Kalimat pasifnya menjadi the documents aren't printed by Mary every day. Mary mencetak dokumen setiap hari. Dalam kalimat pasifnya menjadi dokumen tidak dicetak oleh Mary setiap hari. Contoh yang ketiga masih kalimat negatif, aktif. Mother doesn't wash clothes every Saturday. Dalam kalimat pasifnya menjadi clothes aren't washed by mother every Saturday. Ibu mencuci pakaian setiap hari Sabtu. Kalimat pasifnya menjadi pakaian tidak dicuci oleh ibu setiap hari Sabtu. Yang terakhir, pola kalimat pasif dengan pola kalimat interrogatif. Artinya kalimat nanti yang jawabannya yes atau no.
Perhatikan kalimat interrogatif dalam kalimat aktif. Does John clean the house every morning? Apakah John membersihkan rumah setiap pagi? Di kalimat pasifnya menjadi, is the house cleaned by John every morning? Apakah rumah dibersihkan oleh John setiap pagi? Contoh kalimat interrogatif dalam bentuk pasif yang kedua, aktif. Does Mary print the documents every day? Kalimat pasifnya menjadi, are the documents printed by Mary every day? Pola kalimat interrogatif yang ketiga, contoh yang ketiga, aktif. Does mother washes clothes every Saturday? Apakah ibu mencuci pakaian setiap hari Sabtu? Dalam kalimat pasifnya menjadi, are clothes washed by mother every Saturday? Apakah pakaian dicuci oleh ibu setiap hari Sabtu? Nah, kalimat-kalimat interrogatif ini hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Baiklah anak-anak yang baik hati, pada kesempatan ini kita telah mempelajari bagaimana membuat kalimat pasif dengan tenses simple present tense. Perhatikan pola-pola kalimat yang sudah dipelajari. Dan yang menjadi bagian terakhir dari pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah tugas.